kita mulai. Kita akan bahas DHCP server. Kita mulai config-nya, masuk ke start. Kemudian di situ ada panel, masuk ke add or remove program. Diklik di sini. Ya. Ada add remove window component. Di situ ada add/remove window component. Kita akan setup pada network service. Jadi kita akan mencari di dalam window komponen yang namanya network service. Di checklist network service-nya ada ya. Di checklist ulang. Di checklist sudah. Kita akan instalasi pada network service sambil ditunggu instalasinya, karena kemarin rekan-rekan ada yang sudah instalasi karena beranggapan bahwa dynamic routing itu sama dengan dynamic server atau DHCP server itu, sehingga komponen networknya sudah diinstalasi ya. Sudah finish, sudah berhasil ya. Oke. Ini sudah terinstall, kemudian kita lanjutkan konfigurasinya ke DHCP server. Ke start, kita masuk ke administrative tools. Di situ ada DHCP ya. DHCP. Diklik DHCP-nya, nanti akan muncul service untuk server. Misalnya di sini ada DHCP server dengan nama SMKN1 CIX ya, dengan IP 172.16.5.1. 172.15.1 dari mana? Dari IP lokal yang diberikan, yang router ya. Ada yang tidak muncul IP-nya, seharusnya muncul. Ada yang tidak muncul. Kalau yang sebelahnya berarti 192.168.51 karena dia sebagai gateway nantinya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke servernya, klik kanan new scope. New scope. Ada new scope, kemudian next, kemudian kita isi nama alamat daripada scope name di server. Misalnya ini ud.com gitu ya, ud.com boleh. Kemudian descriptionnya DHCP gede ya, DHCP UD gitu ya. Coba dicontohkan. Name-nya nama kamu,
nama kamu doang, bisa descriptionnya DHCP nama kamu. Sudah terisi semua? Di next, kemudian akan muncul star IP address. Jadi kita isi saja 172.16.5.2 karena 5.1 sebagai gateway ya. Ya sebelahnya 192. Ini kita akhiri dengan 100 ya. Jadi ada 99 IP yang akan dijadikan network address ya. Lengthnya lengthnya 24, subnetnya sesuai prefix 24. Sudah, kita klik next. Di situ ada star IP. Kenapa? Ada add exclusion, muncul add exclusion, star IP dan N-nya kosong. Kabelnya dibuka dulu semua. Kabel-kabel Anda dibuka dulu. Kabel IP LAN-nya. Kabel LAN-nya dibuka dulu supaya tidak terjadi konflik. Sudah? Troubleshootnya belum ya? Coba diulang kembali dari mulai scope name atau diulang kembali dari awal karena
konflik LAN. Coba diulang dari awal, klik kanan scope name. Sudah bisa? Yang nggak bisa tadi. Yang bisa mah dilanjut. Itu biasanya terjadi karena ada konflik. Yang bisa dilanjut dulu ya. Kita isi IP ranknya 172.16.5.2, diakhiri dengan 100. Silakan diisi. Kalau yang sudah diisi, kemudian klik add. Nanti muncul exclude address rank. Jadi nanti yang ketangkep IP-nya itu antara 5.2 sampai 100. Kemudian next. Nah, nanti di situ ada list duration. Jadi list duration itu waktu IP dipinjamkan ya. Misalnya kalau dalam kondisi on, nanti bisa berubah-berubah tiap komputer. Durasi IP tetapnya itu misalnya kalau di setting 8 hari, berarti 8 hari IP itu menetap di klien itu. Setelah 8 hari nanti berubah rolling sendiri ya. Itu namanya least duration. Kita default aja limit to access harinya 8, kita next. Kemudian di situ ada pilihan DHCP yes dan no. Kita pilih yang no. Kita tidak melanjutkan konfigurasi DHCP karena sudah selesai. Kita pilih. Jangan dulu diklik next ya. Oke, sebentar. Do you want to configure the DHCP option the scope? No. Berarti ini yes, yes. Bukan no, yes. Ini masuk ke yes. Next. Kemudian muncul IP address router default gateway. Kita akan mengisikan default gateway-nya sesuai alamat yang ada di LAN. Berarti 172.16.5.1 gitu ya. 172.16.5.1 kemudian add. Ditambahkan. Sampai di sini. Klik add, nanti bertambah.
Sudah bertambah, kemudian klik next. Nah, di sini ada yang disebut dengan DNS server, domain name server. Nah, kita akan isi pada bagian parent domain, yaitu domain utama ya. Oke, parent domainnya kita isikan. Tadi saya pakainya yudi.com gitu ya. Server name-nya, nanti server name-nya itu domain utamanya jangan sama, nggak boleh sama. Kemudian server name-nya itu sesuaikan dengan server name pada DHCP. Misalnya saya mengisi di situ SMKN 1 cik gitu ya. IP-nya diisi IP gateway. Parent domainnya harus beda, server name-nya tiap komputer beda. Enggak, disesuaikan dengan DHCP. Lihat DHCP-nya. DHCP-nya kamu memberikan nama apa di awal? SMKN apa? Yaitu disesuaikan dengan itu. Itu kan ada ID nomornya. Kamu boleh dilengkapi dengan ID nomornya. Itu pasti beda-beda. Iya ya. Ditulis ditulis. Nggak apa-apa. Oke, coba kita isi otomatis dulu deh. Kita klik resource. Nah, kalau yang tidak dapat isi manual, tapi kalau yang di resource-nya langsung keluar otomatis, berarti itu bagus. Coba diklik resource-nya. Sudah? Nanti terisi otomatis kalau resource-nya bener nyambung ke servernya ya. Sudah, klik add. Nah, nanti mundur turun ke bawah ya. Terisi maksudnya. Kemudian next. Nah, kita sudah punya IP. IP-nya IP yang servernya server yang tadi. Nah, server name kita isi ulang.
yang SMKN itu ya. Kemudian resource, udah. Kemudian add, sama, ini sama. Jadi yang tadi DNS-nya, yang ini win servernya. Kemudian next. Nah, muncul, do you want to active the scope now? Nanti klik yes. Nanti aktif scope-nya, pilih yes. Udah. Kemudian klik finish. Pada tahapan ini kita dapat melihat bahwa scope 172 ini untuk network ya. Scope 172 untuk network itu jalur lalu lintasnya sudah ada, sudah aktif gitu ya. Nanti dibahas. Kita selesaikan dulu konfigurasinya ya. Oke. Kemudian pada tahapan berikutnya kita akan cek. Nah, ini yang menjadi bagian troubleshoot untuk tugas kalian. Nanti di dalam VBOK atau virtual host only-nya itu IP-nya diisi default, jadi tidak diisi ya. Jadi option file ya, kita masuk VBOK-nya, virtual host only. Nah, oke. Supaya dia dapat sharing IP secara otomatis. Nah, disinilah letak daripada troubleshoot-nya. Paham ya? Oke. Terus kita masuk ke bagian DHCP. Kita klik dulu bagian address list. Masuk ke sini ya, masuk ke address list. Oke, di address list ini nanti ketika terhubung antara server dengan klien, itu akan memberikan alamat IP PC kamu ya. Nah, ada, kalau kamu tidak bisa menerima alamat IP dari server, kamu instalasi Windows 7 atau Windows XP di virtual. Jadi mainnya virtual. Servernya adalah server virtual, pakai Windows Server. Kemudian kliennya itu pakai Windows 7 atau Windows XP, supaya nanti dia langsung terhubung. Untuk membuktikannya boleh menggunakan klien PC atau menggunakan klien virtual. Ya, nanti yang dinilai itu. Misalnya kamu mencoba, yang pertama adalah dengan melihat address listnya itu muncul. Address list itu adalah alamat IP klien yang masuk ke dalam server. Jadi troubleshootnya pertama adalah setelah konfigurasi ini kamu restart dulu. Shutdown, nyalain lagi servernya, kamu coba cek di address listnya muncul atau tidak. Kalau tidak muncul, berarti kamu instalasi Windows 7 sebagai klien virtual. Nah, itu bisa dibuktikan dengan
klien virtual. Nah, troubleshootnya sampai situ. Ya, nanti yang dikerjakan pada tahapan troubleshoot 4 ini adalah mengecek IP di klien. Apakah sudah masuk address list atau belum. Nah, itu nanti kamu dikerjakan secara komunitas atau bareng-bareng ya. Jadi nanti diceknya tetap satu-satu karena ini belum dicek secara server ke server atau router ke router. Ini hanya satu server saja nanti ceknya. Untuk mengecek atau memonitornya nanti satu server saja. Ya, silakan untuk dikonfigurasi agar address listnya bisa muncul di server. Bisa dipahami? Oke.